burung Raja Wali itu kalau bertengkar sama ular dan sama-sama kuatnya, maka bisa jadi burung Raja Wali itu kalah. Kalau sudah hampir kuangkalan, hampir kalah itu Raja Wali, ular itu dibawa terbang. Maka sebesar apapun ular pasti kalah kalau sudah dibawa terbang. Nah, itu apa maksudnya kalau kita mau ngaji itu? Kita hidup di dunia ini ngadepi, kalau di rumah ngadepi istri, ngadepi anak, ngadepi siapa lagi, ojo geger. Semua ilmu ini untuk menyempurnakan ibadah. Sudahlah teman-temannya Muhammadiyah, silakan nyari ilmu Muhammadiyah, yakini itu, pilih dan jangan menghina yang lain. Sudah terbang. Yang NU juga begitu, udah bawa, yakini ilmu NU sampean, sudah pilih dan jangan menghina yang lain. Sudah terbang. Karena kalau sudah ke hakikat, dibawa naik ke atas tadi, gak ada orang menghina orang, Pak. Karena ini tadi takut dosa yang berangkat dari sombong sulit dimaafkan. Maka jangan saling menghina. Sudah terbang. Maka akan gampang dikalahkan setannya. Ularnya tadi bisa dikalahkan. Istri berani atau bapak kejam. Tunggu kau suami yang kejam. Ya gitu aja. Bawa naik ke atas, laporkan, ya Allah, saya sudah begini, kok begini. Itu enak dibawa naik ke atas. Seperti Raja Wali tadi, nek ngadepi ular makhluk bumi, rintangan bumi, dihadapi dengan bumi, ditaplok uang, balas ngaplok. Dibisi orang, Pak, sampai yang loro itu disantet uang, balas nyantet, bejat kabeh, Pak. Padahal yang bisi tadi belum tentu jelas, dia sudah kebreset membalas. Maka ular jangan dihadapi, makhluk bumi, rintangan bumi jangan dihadapi bumi. Pertengkaran yang berdasarkan ilmu hitung-hitungan jangan dihadapi di bumi, bawa naik. Ya Allah, saya sudah nawa itu sejujur-jujurnya, kok saya dikhianati, ya Allah. Nanti akan indah. Nanti Allah akan kasih solusi yang indah, yang menenteramkan. Nggak akan terjadi seperti di WA grup itu. Oke, geger. Ini ngaji ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat itu ada dua, ya. Seperti yang kita ketahui, ada ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam alam. Jadi ini contoh saja, kalau kita nggak sombong itu ilmu itu banyak kita dapatkan di mana-mana. Tapi kalau kita sombong, itu ilmu akan seperti gelas kalau kita tutup ya nggak bisa diisi air. Tapi kalau tutupnya kita buka ya gampang diisi air. Lihat Raja Wali aja dapat ilmu, misalkan. Raja Wali itu ke atas juga ada rintangannya, walaupun di bumi bisa mengalahkan makhluk bumi. Tapi kalau ke atas juga ada rintangannya. Siapa rintangannya? Gagak. Burung gagak itu kalau lihat Raja Wali mesti dikejar. Maunya burung gagak juga kalau lihat dari kacamata burung gagak, maunya juga niatnya bagus. Kepalanya dicucuk ben gak iso noleh-noleh, ben gak bisa menyerang musuhnya. Maunya juga bagus. Tapi dilihat dari kacamata Raja Wali, ini pengganggu. Artinya apa? Kita udah sholat, udah datang ke masjid, udah ngaji, itu juga ada gangguan. Walaupun sudah terbang gangguan, tapi bagaimana Raja Wali dalam mengusir pengganggunya tadi? Tidak bales burung gagak dipatok, tidak. Tapi dia terbang lebih tinggi lagi ke tempat di mana burung gagak tidak bisa bernafas lagi dan akhirnya lepas. Kita juga begitu, kalau udah sholat saya diganggu. Mi'raj, kalau sudah mi'raj pengganggunya nanti akan hilang. Jangankan setan, malaikat saja Jibril ketika udah nyampe di Sidratul Muntaha, Nabi sampai di sini jenengan piyambak yang menghadap Allah, saya sudah nggak mengantar panjenengan, kayak gitu kan. Ya, karena sudah adzan
kalimat sakti itu adzan, maka jangan meneruskan apapun ketika ada adzan. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan di makalah ke-10. Terima kasih dan mohon maaf kalau saya menggebu-gebu. Yang intinya dosa itu syahwat, besar ataupun sombong sama-sama dosa. Jadi nggak usah dipilih. Kalau gitu nyari dosa yang syahwat saja. Sama-sama tidak baiknya. Tapi kalau dicari mana yang gampang dimaafkan, itu ternyata menurut Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Malik, adalah dosa yang didasari karena syahwat. Yang sombong itu sulit sekali. Seperti kotoran di kamar mandi itu ada yang gampang disiram air saja hilang, tapi ada yang menghilangkannya harus pakai prostek, gitu kan. Nah, mungkin yang sombong itu yang menghilangkannya harus pakai prostek gitu tadi. Terima kasih, semoga manfaat. Saya betul-betul bersyukur panjenengan menemani saya untuk mudzakarah tentang ilmu-ilmu yang semoga bisa menyempurnakan ibadah kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan. Amin.